Saya record. Sudah. Hari ini kita akan sharing tentang cinta kasih universal atau meta ya. Mungkin anak-anak udah sering dengar ya tentang cinta kasih. Apa itu cinta kasih? Kita biasanya akan cinta kasih universal, cinta kasih kepada semua makhluk ya. Jadi seperti kepada sama manusia, orang tua, saudara, kawan, bahkan musuh atau para iblis pun sekalian kita tetap memancarkan cinta kasih. Nah, kemudian di sini juga ada kasih sayang kepada hewan, serangga, dan juga tumbuhan. Salah satu pengorbanan bodhisattva yang terlahir sebagai seekor rusa. Nanti kita akan melihat videonya tentang bodhisattva yang terlahir sebagai rusa. Kemudian kasih sayang kasih sayang adalah bagaikan seorang ibu yang selalu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi anaknya yang tunggal. Nah, jadi kasih sayang tanpa batas ini diibaratkan sebagai seorang ibu, ya, sebagai kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi tidak melihat baik buruk anaknya, tidak melihat kondisi anaknya seperti apa. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Kasih sayang yang tanpa mengharapkan balasan serta tak akan terbalas adalah kasih sayang seorang ibu. Nah, kasih sayang seorang ibu itu tidak ada batasnya dan kita sebagai anak mungkin tidak bisa untuk membalasnya ya. Ya. Karena kalau dibalas dengan uang pun itu belum bisa terbalas. Seorang ibu akan selalu berusaha membahagiakan anaknya walaupun mungkin itu mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Jadi seorang ibu itu akan selalu memikirkan kebahagiaan anaknya. Seperti contohnya ya, ibu akan menahan lapar, tetapi dia akan memberikan makan kepada anaknya. Makanan yang hanya sedikit akan diberikan ke anaknya, walau ibunya akan bilang kalau ibunya itu sudah kenyang, walaupun ibunya itu sebenarnya lapar, tapi demi anaknya makanan itu diberikan kepada anaknya. Itu salah satu kecil pengorbanan seorang ibu. Nah, kemudian kita bisa lihat juga pengorbanan seorang ibu itu contohnya kalau misalkan ya, apalagi misalkan yang gampang aja, memiliki uang, misalnya walaupun seorang ibu hanya memiliki sedikit uang, kemudian anaknya merengek meminta dibelikan makanan atau sesuatu ya. Nah, ibunya ini pasti akan memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya, walaupun ibunya sendiri nanti tidak memiliki uang dan tidak bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Begitu pula dengan seorang anak ya. Seorang anak juga akan selalu menyayangi dan merawat orang tuanya. Nah, mungkin anak-anak juga, ibu percaya di semua anak-anak pasti seperti ini ya. Saat mamanya atau papanya sedang sakit, ya dia selalu merawat, menjaganya, memberikan obat, ya. Saat orang tuanya sedang tidak bisa berjalan, dia akan mendorongnya di kursi roda. Mungkin kalau anak-anak semua orang tuanya masih sehat ya, masih bisa berjalan. Ini sebagai contoh aja. Di sini ada seorang anak yang mendorong mamahnya karena dia tidak bisa berjalan. Ya. Saat ibunya sedang sakit memberikan obat, dan di sini memberikan suntikan sendiri kepada orang tuanya. Nah, kemudian seorang anak juga harus memberikan penghormatan kepada orang tuanya. Di sini ada contoh. Kalau misalkan ini kan sebentar lagi nih bulan Januari ya, anak-anak akan merayakan Hari Raya Imlek. Ya. Nih, siapa di antara anak-anak yang selalu memberikan hormat saat Imlek pada orang tuanya? Sujud kepada orang tuanya, ya, membasuh kaki orang tuanya, ya. Jadi tidak hanya meminta angpau aja saat Imlek. Jadi dibiasakan anak-anak
sejak kecil ya, memberikan penghormatan kepada orang tuanya sebagai apa? Sebagai tanda terima kasih. Terima kasih kita sebagai anak kepada orang tua karena sudah mendidik, merawat, membesarkan, dan menjaga kita ya. Nah, di sini Ki, tidak hanya agama Buddha saja, semua agama juga mengajarkan kepada anaknya agar selalu menghormat kepada orang tuanya, menyayangi kepada orang tuanya. Di sini juga ada nih. Ya. Nah, nanti anak-anak yang belum pernah membasuh kaki orang tuanya bisa nanti praktekkan ya. Jadi tidak hanya waktu Imlek saja, waktu anak-anak ulang tahun. Tuh, ulang tahun juga boleh anak-anak memberikan hormat, bersujud kepada orang tuanya sebagai tanda terima kasih karena sudah melahirkan kita ke dunia, sudah mengenalkan kita kepada Dharma Sang Buddha, mengenalkan kita tentang kebaikan-kebaikan yang harus kita laksanakan. Kemudian, nah di sini juga ada nih. Mungkin anak-anak sudah sering dengar ya dari Pak Parlan, Bu Nopi, atau guru yang lainnya tentang kisah Sang Buddha yang menaklukkan Raja Mara dengan hanya memancarkan cinta kasih. Nah, di sini tuh banyak Mara. Mereka tuh akan berusaha membunuh Sang Buddha, akan menyakiti Sang Buddha, akan menggagalkan samadhi Sang Buddha. Tapi dengan pancaran cinta kasihnya Sang Buddha, semuanya ini dapat dikalahkan, semuanya dapat ditaklukkan. Nah, berarti cinta kasih itu memiliki banyak sekali manfaatnya, ya. Semua hal kejahatan, keburukan dengan dibalas dengan cinta kasih, pasti nanti hasilnya akan baik. Nah, di sini juga ada contohnya, memberikan kasih sayang kepada semua binatang, tidak memilih itu binatang peliharaan atau binatang liar ya. Mungkin anak-anak di rumah juga ada yang memiliki binatang peliharaan seperti anjing, kucing, burung atau yang lainnya ya. Jadi anak-anak kalau memberikan makan atau mencintai binatang itu tidak hanya yang anak-anak pelihara aja ya, tetapi semua binatang yang ada. Anak juga bisa berbuat kebajikan lagi dengan cara function atau melepaskan makhluk. Nah, melepaskan binatang itu juga sudah merupakan cinta kasih yang sangat luar biasa ya kepada binatang, membuat binatang menjadi lebih bahagia lagi. Nah, anak-anak di sini nanti Ibu akan menceritakan juga tentang kisah Bodhisatwa yang terlahir sebagai rusa, dan Bodhisatwa ini memiliki sifat cinta kasih yang sangat luar biasa. Dia rela mengorbankan dirinya supaya rakyatnya bisa terhindar. Walaupun tidak semuanya terhindar dari kematian. Mungkin anak-anak sudah pernah dengar cerita juga tentang rusa yang diburu oleh raja, yang diburu di dalam hutan, dan kemudian rusa itu rela memberikan nyawanya atau mengorbankan dirinya ke istana supaya sang raja tidak berburu dengan sadis di hutan ya. Nah, hari ini Ibu akan bercerita itu yang mungkin yang sudah pernah mendengar, sudah pernah melihat, bisa. Judulnya apa? Kenapa, Nata? Judulnya apa? Judulnya, nanti Ibu putar ya. Judulnya tentang Raja Rusa 5 Warna. Pernah dengar belum? Raja Rusa 5 Warna. Belum, Bu. Sekarang kita lihat dan dengarkan ya. Nanti ada suara Ibu, mungkin soalnya agak belepotan nih. Nah, ini ya.
walaupun dia seorang raja, dia tetap mau mengorbankan dirinya untuk rakyatnya, dan dia mengajarkan kepada rakyatnya tentang cinta kasih. Walaupun akan dibunuh, tetapi dia selalu mengajarkan jangan memiliki dendam kepada kaisar, ya. Kita pun bisa seperti itu, ya. Jadi kita tadi di atas juga sudah ada, walaupun itu musuh kita tetap memancarkan cinta kasih. Nah, Sang Rusa ini pun seperti itu. Walaupun mereka akan dibunuh, ya, tapi Sang Raja Rusa ini selalu mengajarkan jangan ada dendam, jangan sakit hati kepada kaisar yang setiap hari mengambil rakyatnya untuk dijadikan hidangan di istana. Oke, anak-anak, selanjutnya di sini juga ini tadi yang tanya judulnya. Mau dicatat ya? Mau dicatat? Ya, Mama tahu, Bu. Bodhisatwa yang terlahir menjadi Raja Rusa 5 warna. Dan Rusa itu jelmaan dari Sang Buddha, sedangkan rajanya adalah Sariputra. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya Ibu juga akan memperlihatkan nih cinta kasih tanpa membedakan. Di sini ada kisah, ya, ada kisah anak seekor macan atau harimau yang ditinggal mati induknya, dan harimau ini dirawat oleh kambing. Nah, kita bisa lihat sekarang, ya. Oke, masih semangat kan? Nggak ngantuk kan? Nggak ngantuk ya? Masih semangat. Nah, sudah bisa baca semua kan anak-anak ya? Yang SD, yang TK? Oke.
saudaranya. Ini tinggal di lingkungan seperti apapun, yang terpenting adalah cinta kasih. Nah, oke, masih mau lihat satu lagi? Masih semangat ya? Oke, kalau cerita ini apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Coba ada yang bisa jawab nggak? Yuk. Ya. Jadi walaupun dia seekor harimau yang boleh membedakan orang lain. Iya. Walaupun harimau biasanya suka menerkam binatang yang lainnya, memakan binatang yang lainnya, tapi dengan cinta kasih dan dengan tinggal di lingkungannya dia memiliki sifat cinta kasih juga. Nah, Ibu akan memberikan satu kisah. Nah, kisah ini bisa kita lihat di sini. Tadi kan ada tuh ya menyayangi tumbuhan. Nah, di cerita ini anak-anak bisa lihat nih. Tapi ini bahasanya bukan bahasa Indonesia. Nah, dia lagi jalan tersiram air. Kemudian dia melihat ada pohon yang kering, dia taruh pohonnya di situ daripada airnya buang sia-sia. Ada seekor anjing. Memberikan uangnya kepada pengemis. Nah, orang di sebelah geleng-geleng. Satu hari kemudian memberikan uangnya lagi kepada pengemis lagi. Nah, dia bingung kemana anaknya yang biasa duduk di situ. Ternyata, uang yang diberikan setiap hari bisa untuk sekolah anaknya. Dia bengong. Nah, si anaknya merasa bahagia, senang sekali dia bisa sekolah. Nah, ini pohon yang kering, terus yang kering, akhirnya pun menjadi tumbuh. ในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Baik anak-anak. Dari kisah tadi anak-anak bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengambil contohnya ya. Mungkin ada anak-anak yang mau sharing atau bercerita tentang cinta kasih yang sudah anak-anak alami sendiri. Ada nggak? Biar tidak ngantuk. Tuh. Bu. Mau tanya atau mau kita yang tanya ke anak-anak nih? Nanti kalau anak-anak yang nggak ada yang tanya, Ibu yang tanya ya. Oke, Ibu yang tanya deh. Coba. Ya. Nah, ini tentang penghormatan kepada orang tua. Siapa yang setiap Imlek anak-anak sujud atau namaskara di depan orang tuanya? Saya. Saya, Bu. Nanti yang belum saat Imlek, anak-anak juga mulai belajar ya. Saat Imlek nanti anak-anak memberikan sujud atau namaskara kepada orang tuanya sebagai tanda terima kasih anak-anak kepada orang tua ya. Oke, kemudian. Nah, karena tidak ada yang tanya, Ibu yang tanya deh. Judul kita tentang bodhisattva tadi apa? Ayo, yang bisa jawab. Judulnya apa tadi? Tadi, Bu. Raja Rusa warna. Ya, Raja Rusa warna. Kemudian Ibu cek lagi. Raja Rusa warna itu
Raja kali mana itu? Apa? Wah, yang akan menjadi seorang raja. Ayo nggak jawab. Kemudian rajanya tadi adalah siapa? Yang nanti akan menjadi terakhir menjadi siapa? Tadi siapa ya? Riputa. Kalau bodhisatwa itu, Raja Rusa itu adalah bodhisatwa yang nanti akan terakhir menjadi Buddha. Kalau rajanya, ya betul. Raja adalah akan terlahir sebagai Sariputra. Nah, tadi siapa yang memohon? Siapa yang memohon untuk Raja Rusa. yang memohon untuk korban? Raja Rusa, bukan Rusa yang hamil. Yang meminta Rusa yang hamil. iya Rusa yang hamil. Hah? Kan ada dua tadi. Yang kalau yang satu lagi kan giliran setelah si Rusa yang hamil. Nah, yang memohon untuk meminta satu hari hidup lagi yang pertama adalah yang pertama kali memohon untuk hidup satu hari lagi siapa? Rusa. Rusa betina. Rakyat. Rusa yang sedang hamil. Iya. Oke. Kemudian tadi sang raja mengajak siapa untuk berburu? Mengajak para apa untuk berburu? Mengajak para menterinya. Iya, pinter. Mengajak para menterinya. Ya, jadi tadi Kaisar mengajak para menterinya untuk berburu ke hutan. Ada siapa yang mencari ibunya? Tadi ada anak yang mencari ibunya, ibu yang mencari anaknya, terus ada apa lagi? Ada juga yang jatuh ke lembah. Oke. Sekarang Ibu tanya untuk yang kisah binatang tidak membedakan. Tadi ada binatang apa yang induknya mati? Harimau. Harimau diasuh oleh Kambing. Ya, betul. Harimau diasuh oleh kambing. Gimana harimau merasa terkejut? Mana harimau merasa terkejut? Di tepi sungai. Kenapa harimau terkejut? Melihat mukanya yang berbeda dengan yang lain. Melihat mukanya. Melihat bayinya. Betul. Melihat sendiri. Melihat dirinya berbeda dengan saudara-saudaranya lain. Dia baru tersadar ternyata dia tidak sama dengan saudaranya yang lain, yaitu kambing. Tetapi harimau tersebut masih tetap bersama, ya, tidak menerkam atau membunuh yang biasanya harimau suka menerkam, ya, karena harimau sudah dari lahir hidup sama siapa tadi? Sama kambing. Oke, coba satu lagi. Masih ada waktu belum, Pak? Udah habis belum? Masih. Oke, Masih tanya lagi. ya 15 menitan lagi lah. Oke, Ibu tanya lagi. Tadi
kan ada yang cerita terakhir ya. Yang cerita terakhir yang seorang pemuda yang pertama kali pemuda lakukan tadi apa ya? Pertama kali dilakukan apa? Kebaikan apa? Nyiram tanamanku. Nyiram tanah kering. Memberi makan kepada anjing. Naruh nanti bawah air mengalir dari atas karena dia berpikir kenapa daripada tidak terpakai lebih baik airnya dimanfaatkan untuk kebaikan yang kedua dilakukan apa? Memberi makan kelaparan. Memberi makan anjing. Betul, memberi makan kepada anjing. Walaupun pemuda hanya daging paha ayam ya, hanya dia punya ayam. Daging itu ada, dia tidak makan dagingnya, ya. Tuh, berarti sudah satu contoh pengorbanan. Walaupun itu binatang, dia masih memiliki cinta kasih yang sangat luar biasa kepada binatangnya. Tidak rela tidak memakan dagingnya, tetapi dagingnya diberikan kepada anjing. Kemudian kebaikan yang ketiga apa? Nah, yang ketiga memberikan uang kepada pengemis. Tadi pas dibuka dompetnya isinya hanya ada 2 lembar, ya. Tadi diberikan 1 lembar atau 2 lembar ya? 2 lembar. 2. Nah, padahal dompetnya sendiri kosong, tapi dia tidak tetap memberikan uangnya kepada pengemis. Kemudian di hari kedua tadi tanaman masih tetap disiram, belum tumbuh ya. Terus di hari yang kedua dia memberi makan anjing lagi tidak? Iya. Nah, kalau yang pertama dia hanya punya daging paha ayam 1. Di hari kedua si pemuda ini tadi mempunyai berapa daging? Tadi dipatahin nggak dagingnya? 2. 2. Buat kemudian dari pengemis memberikan uangnya lagi kepada pengemis. Tadi di hari yang kedua ada berapa uang di dompet? 1. 2. 2. Dan diberikan pengemis tidak tadi ya uangnya? Beri. Ya. Lagi dan dompetnya kosong lagi dimasukkan ke kantong. Nah, kemudian di hari ketiga tadi pohonnya sudah apa? Tumbuh. Pohonnya sudah tumbuh dan anjingnya mengikuti si pemuda ini pergi, ya kan? Nah, terus pengemis dan anaknya Sudah bersekolah. Ke sekolah. Nah, si pemuda memberikan uang lagi dan tadi si pemudanya bingung tidak ya melihat kok anaknya tidak ada di sini ya? Merasa khawatir nggak tadi si pemuda mukanya? Iya. Tadi merasa khawatir kemana anaknya, kenapa tidak ada. Nah, pada saat itu si anak yang sudah bisa sekolah. Nah, coba dari kisah yang terakhir, anak-anak siapa yang pernah melakukan salah satu kebaikan yang dilakukan oleh pemuda ini? Seperti memberikan makan ataupun
supaya tidak makan dagingnya. Ada nggak yang seperti itu? Belum ada ya. Nah, kita bisa belajar dari sini. Kemudian, siapa yang pernah peduli dengan tanaman atau tumbuhan? Misalkan di rumah anak-anak nih, ada pohon bunga atau pohon lainnya mau mati. Siapa yang anak-anak menyiramnya supaya tidak mati? Ada nggak yang seperti itu? Coba. Ada nggak? Ada. Grace. Pinter. Tapi itu sudah melakukan cinta kasih kepada tumbuhan kecil. Kebaikan yang ketiga, coba. Ini sering anak-anak ya memberikan uang kepada pengemis. Sering tidak? Sering. Sering. Biasanya kan kalau di pinggir jalan, kalau dulu ya, kalau sekarang tidak ada. Kalau sekarang malah ada kedatang ke rumah. Kalau anak-anak melihat ada pengemis yang datang ke rumah atau yang di pinggir jalan, suka membagi uang tidak? Suka. Tidak. Kalau di cerita tadi mah pengemis tadi benar-benar membutuhkan sekali ya. Tapi kalau sekarang kadang pengemisnya hanya sebagai kedok. Kadang-kadang kita mau juga benar atau tidak ya. Tetapi kalau anak-anak memiliki uang tidak usah memikirkan itu. Kalau punya uang ya kasih aja. Oke. Nah, kalau masih ada waktu, Ibu kan udah tanya banyak nih. Anak-anak ada yang mau sharing di coba, ada yang mau bercerita atau ada yang mau tanya-tanya. Sudah jelas semua ya, udah paham semua ya. Ada yang mau tanya? Ayo yang mau tanya, kalau ada. Sudah cukup? Kalau tidak ada yang mau tanya, Ibu oke aja ya. Tinggal 3 online ya. Ya, tinggal 5 menit lagi. Nggak ada yang mau tanya, Nana? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Berarti anak-anak sudah siap untuk selalu memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk? Siap? Cuma siap. Bedakan itu musuh? Coba yang siap kasih jempol 2. Ayo, nggak ada. Siap. Sudah siap memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk walaupun itu musuh kita? Yang udah siap coba jempolnya. Oke. Sudah. Oke, anak-anak. Ibu rasa sampai di sini sharing kita untuk hari ini. Dan semoga anak-anak bisa mengambil hikmahnya deh ya. Oke, Ibu akhiri. Salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Silakan Bapak. Nama Ya. budaya. Ya, terima kasih kepada Ibu Sati yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan sharing dhamma kepada siswa-siswi kita SD Dian Bangsa. Ya, baik anak-anak, tadi luar biasa sekali yang disampaikan itu adalah cinta kasih. Yang mana cinta kasih itu menjadi ciri khas anak-anak. Ciri khas dalam agama Buddha. Agama Buddha dikenal di seluruh dunia itu adalah penuh dengan cinta kasih, penuh dengan welas asih, yang bersumber dari guru agung kita Buddha Gautama anak-anak. Ya. Nah, cinta kasih itu tidak hanya ada dalam pikiran, tapi harus kalian wujudkan dalam perilaku nyata. Contoh di video tadi itu adalah Bodhisattva selalu berkorban kan, menunjukkan aksinya. Bahkan tadi orang yang di video terakhir juga selalu menunjukkan cinta kasihnya dengan memberikan uang kepada pengemis, dengan aksi nyata memberikan cinta kasihnya kepada tumbuhan. Nah, kalian pun sama anak-anak. Yang menjadi ciri khas agama Buddha yaitu cinta kasih, kalian juga harus kembangkan dalam hati, dalam diri kalian, dan juga harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, bisa ya. Nah, baik anak-anak, karena ini waktunya juga sudah tidak lama lagi, ini sudah 1 jam kita berbicaranya menggunakan Zoom ini. Kita sampai ketemu di minggu depan ya. Kita Zoom-nya untuk sekolah minggu itu tinggal 3 kali lagi, 2 kali lagi malah anak-anak. Ya, 2 kali lagi. sangat sedikit. Ya, tinggal tanggal 15 minggu depan, 22 minggu depannya lagi. Sudah. Karena nanti kalian tanggal 26 November, anak-anak sudah PAS. Dan seperti biasa, ketika PAS, off dulu. Jadi selama bulan Desember pun sama anak-anak. Nanti selama bulan Desember kalian sembari liburan, Bapak harap kalian juga tetap mengikuti kegiatan sekolah minggu yang disediakan di wihara-wihara masing-masing. Atau mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan di YouTube dan sebagainya ya. Karena nanti tanggal 29 di November dan Desember semuanya nggak ada Zoom untuk keagamaan ya. Jadi kalian sembari liburan, sembari berbuat kebajikan. Begitu ya. Baik anak-anak, mari keagamaan pada hari ini kita akhiri dengan membacakan nama Karapata lagi secara bersama-sama. Mari semuanya kita beranjali. Ya, mari semua beranjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Demikian tadi kebajikan yang telah kami lakukan bersama dalam kegiatan keagamaan pada hari ini. Semoga senantiasa membawa kegembiraan, kebahagiaan, keselamatan, panjang umur, dan juga kesuksesan untuk diri kami semua pada khususnya. Dan semoga kebajikan-kebajikan ini melimpah juga kepada orang tua kami dan juga kepada para leluhur kami. Semoga mereka semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, tadi sudah Bapak foto ya, jadi ini nggak ada sesi untuk foto bareng. Tadi sudah Bapak foto semuanya, banyak yang unik-unik. Ketika tanya jawab tadi sudah banyak Bapak screenshot. Tapi ini Bapak jadikan dokumen pribadi, enggak Bapak share ya. Nanti kalau bisa saya buatkan videonya ya. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Sampai ketemu di 2 kegiatan sekolah minggu lainnya. Bapak ucapkan terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Langsung Bapak lihat ya ini. Ya. Langsung Bapak matikan karena mau masuk untuk yang SMP ya. Terima kasih. Namo Buddhaya.